Ya, kita kembali lagi di One on One pemirsa masih dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar masih bergabung bersama kami ya. Sudah berpindah Ya, posisi saat ini. iya, iya. Baik, terima kasih. Pak Ganjar, kita bicara ini kaitannya dengan pandemi COVID-19, boleh ya Pak ya? Kita bicara soal Jawa Tengah, kemudian kepemimpinan Anda di era pandemi COVID-19 dan bagaimana juga peran dan serta dari Anda dan juga masyarakat begitu untuk memerangi pandemi COVID-19 ini sendiri. Kalau kita bicara soal COVID-19, tantangan terberat seorang Gubernur Jawa Tengah di masa pandemi COVID-19, boleh diceritakan Pak Ganjar? Dengan kita juga pernah melihat data bahwa kasus terkonfirmasi positif Jawa Tengah pernah menempati posisi teratas pada waktu itu di pertengahan tahun 2021. Nah, boleh disampaikan sedikit untuk pengetahuan bagi pemirsa, apa sih sebenarnya tantangan terberat di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Ganjar? Tantangan terberatnya pengendalian, Mbak. Hmm, Karena tidak hanya soal isu kesehatan, tapi juga isu ekonomi, ya. sekolahan, ibadah. Ini memang cukup lengkap. Ini tantangan yang menurut saya cukup berat. Mhm. Yang kedua juga kemudian bagaimana kita sosialisasi, ya, karena kita tidak punya pengalaman ya terkait dengan ini sehingga mencari benchmarknya tidak cukup mudah. Ya. Nah, saya hanya menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan saya, jaga integritas Hmm. terkait dengan data berapapun kondisi kayak apapun, paling banyak pun, paling tinggi pun, semua data harus ditampilkan semuanya. Jangan sampai ada manipulasi data. Sehingga kami mencoba juga komunikasi dengan pusat. Maka kalau kemudian maaf diceritakan, Jawa Tengah pernah tertinggi, sering. Jawa Tengah kasusnya naik terus, iya gitu. Bahkan pada saat varian Delta muncul, Ya. kami melihat situasi memang tidak mudah betul-betul. Dan ya, alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik. Kalau saya sih, kalau hanya yang dibanding-bandingin, maaf loh Mbak, kalau mau Mhm. dibanding-bandingin hanya jumlah-jumlahnya saja, ya mari kita cek saja senyatanya. Maka dulu pernah pada saat banyak daerah itu kok jumlahnya sedikit ya kasusnya, Ya. tapi rumah sakitnya penuh Penuh. semua. Maka saya sampaikan gini, kita mesti jujur, ayo gitu kan. Ya, maka kemudian kita mengedukasi, kita mengajak berbagai pihak untuk Mhm. bisa ya memperbaikilah situasi, dan itu berat sekali, Mbak. Ya. Jadi kalau saya itu sekarang umpama dikasih stempel ada orang yang gagal mengelola COVID, ya saya bilang gitu. Mhm. Mhm. Anda tidak pintar mengelola, ya gitu. Yang penting hari ini rakyat saya sehat, hari ini rakyat saya aman, hari ini rakyat saya senang gitu aja. Jadi kalau mau disalahin udah nggak usah nyalain orang lah, gubernurnya aja yang salah gitu. Salah satu yang dilihat oleh publik adalah metode Anda untuk door to door, mendatangi begitu ya masyarakat di Jawa Tengah, kemudian memberikan edukasi secara langsung, tidak takut dengan kondisi seperti ini Pak, tertular atau dan lain sebagainya. Kenapa door to door yang Anda pilih Pak? Ya Mbak, seorang nakhoda itu kalau kapalnya tenggelam, dia yang terakhir harus menyelamatkan diri begitu. Mhm. Sehingga nggak boleh ada rasa takut. Pung rakyatnya aja juga merasa mendapatkan ya tantangan ya dari kondisi itu tiap hari kok begitu. Jadi Mhm. artinya kita juga harus menyiapkan diri itu. Artinya ini salah Makanya satu. Mhm. Silakan Pak. ya halo gimana? Ya, silakan Pak dilanjutkan. Iya, makanya sosialisasi kami lakukan terus-menerus dengan cara-cara yang menurut saya harus dengan cara yang berbagai metode. Mhm. Maka saya tiap hari datang, tiap hari masuk pasar gitu. Mhm. Mhm. Takutnya kita buang, Mbak. Mhm. Takutnya kita buang dan kita jaga prokes. Alhamdulillah sampai hari ini sehat lah, belum pernah tertular. Terus kemudian kita memberikan sosialisasi, maka tim media saya ajak Ya. dengan satu harapan bahwa nantinya gambar-gambar komunikasi saya, dialog-dialog saya itu bisa kita tampilkan ke publik. Mhm. Itu tadi pertanyaan Mbak Rizka yang awal, Ya. sehingga kami bisa sosialisasi dengan audio visual, Mhm. kami juga bisa mendengarkan suara rakyat secara langsung, Mhm. dan biar tahu, itu sekaligus menjadi testimoni dari masyarakat. Oke, artinya tidak hanya sibuk dalam media sosial, tapi juga sibuk di lapangan. Kira-kira gitu ya Pak Ganjar ya. Termasuk Iya, iya. hobi Anda bersepeda pun juga Bapak manfaatkan?
Iya, sebenarnya sepeda itu media saya untuk bisa masuk gang, masuk Hmm. kampung, dan ngomong langsung. Mhm, mhm. Kadang-kadang teriak juga, ayo ibu-ibu maskernya, seperti di gambar itu. Ayo pakai masker, teriak-teriak. Dan itu setelah seperti itu kan bisa, tapi kalau pakai mobil kan sulit. Mhm. Maka dengan cara itu komunikasi saya dengan masyarakat bisa intens. Dan nggak bisa tipu-tipu Mbak, karena kan rute saya nggak pernah diketahui orang. Maka saya masuk pasar, masuk gang, masuk sekolah, kita nemu Mbak. Nah, itu Aha. bahkan itu yang digambar itu saya pakai speaker, ya saya bawa Mhm. mic teriak-teriak, masker, masker, ayo Bapak Ibu yang jual pete, yang jual daging, yang jual jagung, jual pisang, Mhm. itu kita teriakin. Sampai-sampai akhirnya sekarang terkenal Mbak, kalau ada orang teriak itu masker gitu, Pak Ganjar gitu, jadi brand. Dan salah satu staf Anda juga berbisik bahwa ini kegiatan ini Anda lakukan setiap hari ya, Pak? Iya Mbak, hampir setiap hari saya sepedaan, hampir setiap hari saya keliling gitu ya, bahkan sampai sekarang. Kalau waktu pandemi ya kita bicara tentang COVID-nya, kalau sekarang ya tentu isu yang lain lah. Saya masuk ke sekolahan, Mhm. ngeliat PTM-nya. Waktu saya ngeliat PTM, sepedaan Mbak, yang Mhm. saya tahu muridnya disiplin, gurunya yang nggak disiplin. Gurunya tidak pakai Jadi masker. ya semacam itulah. Jadi Aha. artinya kita bisa tahu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku semua udah berjalan dengan baik ya bohong gitu ya. Atau barangkali akhirnya kita bisa tahu Mbak, orang-orang yang di jalan tahu nggak Mbak, pada saat sepedaan langsung ditapuk orang, Pak Ganjar berhenti dulu, saya mau menyampaikan aspirasi. Ada juga begitu. Menyampaikan aspirasi di pinggir jalan. Artinya bisa bisa secara langsung begitu ya didengar oleh, Gubernur Jawa Tengah. Iya, iya. Selain pandemi COVID-19 Pak Ganjar, di masa sekarang ini juga, kita menghadapi sesuatu kaitannya dengan bencana alam. Jawa Tengah juga menjadi salah satu daerah yang rawan sebenarnya untuk bencana alam begitu ya. Kira-kira kalau untuk, kerawanan bencana, apalagi saat ini juga memasuki cuaca ekstrim, musim hujan, pandemi COVID-19 yang belum, berakhir begitu. Langkah apa yang bisa dilakukan oleh, seorang Gubernur Jawa Tengah Pak untuk mengatasinya? Yang pertama, Mbak, info BMKG buat kami menjadi sangat penting. Mhm, BPBD kami cukup bagus. mhm, PMI, TNI, Polri, relawan, ya, pengurangan risiko bencana sudah ada. Dan alhamdulillah kawan-kawan sudah terbiasa. Maka pada tahun lalu ketika terjadi La Nina, banjir di mana-mana, ternyata pembelajaran yang kita dapat adalah kita membuat shelter, membuat mhm. tempat pengungsian begitu Mbak. Mereka Ya. langsung kreatif, jadi mereka disekat ya, sehingga nanti antar keluarga tidak bertemu langsung, jadi buat Mhm, sekat-sekat dan sebagainya. Itu mhm. improvement yang kita lakukan. Tapi sisi yang lain, peringatan dini menjadi penting. Maka desa-desa tangguh bencana mulai kita bikin Mbak, dan sudah berjalan beberapa tahun ini, relawan-relawan kita bikin, info BMKG kita sampaikan, dan seperti hari ini Mbak Rizka, Ya. kita itu saya cerewet sehingga di grup grup medsos saya atau di grup WA saya itu ya, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada bupati, wali kota, termasuk grup BPBD gitu ya, yang tiap hari, ayo tempatmu ada banjir nggak hari ini langsung dilaporin, Purworejo Pak kemarin, Blora Pak dikit Pak, gitu, Gerobokan dikit Pak, begitu. Mhm, Terus kemudian mereka sudah tertangani atau belum? Siapa? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke, saya mhm. sudah tenang Mbak, sudah Ya. tenang. Tolong sampaikan saja, siap-siap evakuasi dan sebagainya. Dan betul Mbak, Jawa Tengah ini dulu saya kasih nama supermarket bencana, karena bencana apa aja ada gitu. Ya. Terus kemudian, ya jangan supermarket lah Pak Ganjar, apa laboratorium, ya wes sakarmu, saya bilang gitu. Yang penting kalian tahu bahwa kondisi ini perlu kita sikapi. Maka Kepala BMKG datang ke Jawa Tengah kemarin, Profesor Dwi Korita menyampaikan pada saya, Pak Gub, ini bahayanya, dan Desember nanti kemungkinan La Nina akan terjadi lagi, dan banjir ada peluang terjadi di banyak tempat di Jawa Tengah. Nah ini sekarang sudah mulai Mbak, Mhm, sudah mhm. mulai antisipasi, terus kemudian tim-tim penanggulangan bencananya siap, logistik siap, dan Mhm. sebagainya. Sambil juga harus nanam-nanam terus-menerus Mbak. Mhm, mhm, mhm. Baik, begitu banyak yang sudah dibenahi oleh Pak Ganjar gitu ya, kaitannya dengan, bencana alam, kemudian COVID-19 yang tadi sempat, Anda ceritakan begitu. Apakah memang masih ada begitu Pak catatan penting gitu dalam penanganan untuk, pandemi COVID-19 ini sendiri? Kita tahu pandemi belum berakhir memang Pak. Oh iya, iya, tentu Mbak, kita nggak boleh lengah. Mhm, Setiap ada acara, Mama tadi pagi saya membuka acara Mbak,
nggak pakai masker di ruangan itu, saya bilang tolong dipakai maskernya. Langsung saya peringatkan, nggak ada pedulinya saya. Kalau Anda jadi pembicara di sini, cara Anda sekarang dengan saya 3 meter, Anda boleh buka dulu karena Anda sendirian, tapi yang lain harus dipakai. Ya. Gitu kan. Itu contoh-contoh saya. Yang kedua, TNI Polri ya kan membantu kami, terus kemudian terus saja memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan nggak boleh berhenti. Apalagi Mbak, ini mau libur Natal Tahun Baru. Ya. Makanya liburan Natal Tahun Baru ini sudah kita siapkan dan alhamdulillah pemerintah pusat sudah memutuskan liburnya hanya pada tanggal itu saja. Menurut saya itu juga bagus sih gitu. Akan sangat membantu. Nah, vaksinasi kita genjot Mbak ini. Maka saya sampai ke Pak Menkes itu cerewet banget saya. Mungkin Pak Menkes sampai sebel mungkin sama Gubernur Jawa Tengah. Tapi semata-mata saya pingin vaksinasinya itu biar cepat gitu. Artinya sudah hampir semua masyarakat juga mengikuti begitu ya apa yang diarahkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk saat ini? Enggak juga Mbak, Belum. yang ngeyel juga banyak, iya belum. Nah, Jadi, ini menjadi pertanyaan menarik Pak Ganjar, kalau boleh saya jeda, mengatasi masyarakat yang ngeyel. Nah, tips dari Pak Ganjar ini gimana sih sebenarnya? Ya nggak apa-apa Mbak, orang ngeyel itu perlu edukasi, perlu pendekatan. Pendekatannya satu, edukasinya gini, metodenya diomongin sekali nggak bisa ya berkali-kali. Yang kedua, kalau Ganjar nggak bisa ngomong, gubernurnya ini nggak pinter ngomong, nggak bisa mendekati, maka kita pinjem orang yang bisa mendekati. Siapa mereka? Tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau nggak di komunitasnya, maka pada saat itu Mbak, ketika banyak bantuan muncul dari pemerintah pusat, katakan gitu ya, dan tidak bisa memenuhi mengcover semuanya, saya membuat program namanya Joko Tonggo, menjaga antar tetangga. Jadi mereka betul-betul secara bottom up, terus kemudian mereka punya nilai-nilai sendiri begitu Mbak, terus kemudian mereka bekerja sendiri, tugasnya fasilitasi saja. Butuh apa? Wah, hand sanitizer kita kirim, mau semprot-semprot boleh, butuh logistik oke, kita stimulan, habis itu grading sendiri. Jadi kita pinjem Mbak kekuatan-kekuatan dari masyarakat untuk bisa mengedukasi mereka yang ngeyel. Oke, baik. Salah satu yang juga menjadi ketertarikan saya dengan melihat kepemimpinan dari Pak Ganjar ini adalah sering membuat gebrakan-gebrakan. Nih, termasuk kaitannya sama pemulihan untuk ekonomi. Boleh nanti kita ngobrol soal ekonomi ya Pak Ganjar ya. Sepertinya di pandemi untuk tahun kedua ini kan kita harus lebih bersemangat. Artinya membangkitkan dari sisi ekonomi ini juga harus ditularkan sebenarnya. Apa sih sebenarnya tips dan trik dari seorang Ganjar Pranowo? Kita berbincang sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di One on One. Kami akan kembali sesaat lagi.